Sony Ama masih bersama Anda di Gelar Perkara, Saudara. Menjalin hubungan terlarang berujung petaka. Inilah yang terjadi antara dua sejoli di Kulon Progo, Yogyakarta, Saudara. Korban tewas usai terlibat cekcok oleh pelaku. Lalu bagaimana kasus ini terungkap? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Cinta lama bersemi kembali yang menimbulkan cinta terlarang dalam hubungan cinta segitiga yang berujung kematian. Pasalnya tersangka atau pelaku merupakan mantan kekasih istri korban dan mereka berdua kepergok oleh korban sedang bermesraan di rumah korban. Aksi baku hantam pun tak dapat dihindarkan dan hal ini menyebabkan korban meninggal dunia. Lalu bagaimana kronologi lengkapnya? Simak liputan berikut ini dalam Gelar Perkara. Sore itu menjadi kelam akibat percekcokan antara korban dengan pelaku berinisial SR alias Klik. Keduanya terlibat duel usai korban memergoki pelaku bermesraan dengan istri korban di kebun belakang rumahnya. Usai cekcok dan terlibat penganiayaan, korban mengembuskan napas terakhirnya yang akhirnya diketahui warga. Cinta segitiga pun berujung petaka. Tim Gelar Perkara bertemu dengan warga setempat yang mengetahui saat kejadian. Menurut keterangan warga, korban dengan istri korban dikenal harmonis. Namun 3 bulan belakangan sempat tersiar kabar istri korban menjalin asmara dengan pelaku lantaran sahabat lama. Udah ditemukan korban di sini, kan waktu itu terdengar korban di rumah korban itu ribut-ribut, cuman tetangga kan ini dikiranya cuma ribut biasa karena ada kemungkinan kalau korban itu sama keluarga ngomong seringnya keras gitu loh. Jadi kan kita nggak berpikir sampai ke situ lah, ternyata habis itu sudah sepi, nggak taunya ada warga yang menemukan korban itu sudah meninggal. Hubungan korban dengan istri itu sementara ya harmonis biasa-biasa saja. Ya wajar lah kalau ini sama keluarga kok sering terjadi cekcok kecil, terjadi keributan kecil itu, cuman yang keributan terlalu serius juga belum pernah terjadi. Baru kemarin. Baru kemarin. Pelaku dengan korban itu sebenarnya warga juga sudah banyak yang mendengar, cuman yo hanya kecurigaan yang dirasakan warga itu yang dilihat dari itu memang pas ada hajatan kan antara seorang lelaki dengan perempuan kok ngobrolnya, tingkah lakunya itu kan kelihatan memang ada yang mencurigakan itu sebelum kejadian itu ya sekitar 3 bulan lah sebelum kejadian itu emang sudah ada kecurigaan, cuman ya warga kan nggak berani mas untuk menanyakan, apalagi kok hanya cuman dari mulut ke mulut kita saling cerita itu aja. Hanya kabar-kabar burungnya. Nah, kabar-kabar seperti itu, tapi ya saya kira sudah banyak warga yang tahu, cuman itu tadilah cuman kabar burung aja, belum terus tahu posisinya bagaimana sebenarnya yang terjadi apa. Saya sendiri saya pribadi belum pernah melihat. Justru sebelumnya itu malah sering melihat antara korban dan pelaku itu malah sering ngobrol bareng. Itu karena memang dari kecil juga teman akrab. Kejadian berawal saat pelaku bertandang ke rumah Tri Setianingsih, istri korban. Pelaku yang tengah asik bermesraan dengan Tri Setianingsih, istri Ngatiman alias Proyo, kepergok sang suami yang tengah pulang kerja. Mendapati istri tengah bermesraan di belakang rumah, korban tersulut emosi.
Dirinya langsung mendatangi keduanya hingga terlibat cekcok dan berujung duel di belakang rumah korban. Akibat perkelahian ini, korban sempat terbentur pohon kelapa dan warga akhirnya menemukan korban sudah tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi meninggal dunia. Akibat perbuatannya, warga melapor kejadian ini dan pelaku pun ditangkap polisi tak berselang lama usai kejadian. Berdasarkan keterangan polisi, korban tewas karena mengalami penganiayaan dan pukulan benda tumpul, yakni terbentur pohon usai berkelahi. Saat itu, korban geram karena pelaku ternyata memiliki kode rahasia untuk berjumpa dengan istri korban. Pada tanggal 4 Mei itu ada warga yang menemukan korban ini tergeletak di pinggir jalan. Itu kejadiannya malam hari, sehingga korban dibawa ke rumah istrinya. Saat itu dari masyarakat maupun keluarga menilai atau mengira bahwa korban ini meninggal karena terjatuh, sehingga oleh masyarakat setempat korban langsung dimandikan gitu jenazahnya dan paginya langsung dimakamkan. Namun demikian, setelah dimakamkan itu, dari penyidik kami mendapatkan informasi ya kisaran suara dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang meninggal itu diduga tidak wajar, sehingga dari penyidik kami melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya kasus ini terungkap. Motifnya pelaku melakukan ini karena memang ada dugaan asmara antara pelaku dengan istri korban, di mana pada malam itu, yaitu tanggal 4 Mei, pelaku ini sedang berada di rumah korban dan sedang di dapur itu bersama istri, ya ada bermesraan. Nah, saat bermesraan itulah korban datang. Nah, karena melihat korban datang, maka terjadi cekcok. Saat cekcok itu antara pelaku dan korban melanjutkan cekcoknya hingga keluar rumah atau ke pekarangan, ke halaman rumah. Nah, saat cekcok itulah ada kesempatan dari pelaku itu mendorong korban dengan keras, dengan kencang, sehingga kepala korban membentur pohon kelapa, dan itu yang diduga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saling mengenal antara korban dengan pelaku, dan antara istri korban dengan pelaku juga mengenal, bahkan ada hubungan istimewa gitu ya, spesial sebelum si korban ini dengan istri korban menikah. Saat itu karena si korban ini kemudian ya terjatuh gitu ya, setelah percocokan didorong terjatuh, kemudian pelaku ini meninggalkan korban menuju rumahnya. Kemudian korban ini ditemukan oleh warga yang tergeletak di pinggir jalan, yang tadi yang disampaikan oleh warga, dikiranya karena memang terjatuh sehingga langsung dimandikan jenazahnya dan paginya dimakamkan. Istrinya tahu terjadi percekcokan karena memang saat itu antara pelaku dengan istri korban ini kan sedang bermesraan gitulah istilahnya di dapur rumahnya si korban gitu. Kemudian korban tahu, melanjutkan percekcokan di luar rumah dan istrinya tahu. Namun karena istrinya juga ketakutan, maka istrinya ini menutup pintu gitulah ya, dia ada di dalam rumah tapi mendengar ada percekcokan di luar antara suaminya atau si korban ini dengan pelaku. Kemudian atas perbuatan dari tersangka, maka yang bersangkutan dikenakan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Kepada tim gelar perkara, pelaku membantah dirinya dan istri korban menjalin hubungan asmara. Pelaku mengaku hanya bersahabat dekat karena teman lama. Ke sana terus ketemu suaminya ya, berantem tadi ambil berat yang ya pukul saya 2 kali, baru saya pukul lagi, saya pukul 1 kali, dia pukul lagi, baru saya tendang. Begitu dia jatuh berdiri, jatuh lagi di jorjoran pondasi, terus pergi. Kenal dengan korban itu udah lama? Udah lama.
Kalau hubungan dengan istri korban itu apa? Ya kita sering ke rumahnya aja, kita akrab semua dengan keluarganya. Terus ada hubungan khusus dengan Tidak ada. Kalau dulu masih muda ada. apa ya? Kalau kemarin teman curhat aja Pak. Sempat pacaran dulu, Tidak. sempat dekat ya. Iya. Semboyangan Pak bangun dari jatuh kena pohon kelapa toh. Di situ jatuh lagi, terus dia pergi, nggak bisa pulang. Terus yang pakai kode khusus itu kode apa? Oh, Yang pakai pas tidak datang ke sana. Itu apa tulisannya? Gimana? Ada tulisan apa? Tidak ada, kosong aja. Kertas kosong gitu. Itu udah berapa kali? Yang pakai kertas itu dua kali, ketemu satu kali. Jadi yang ini yang karena masalah ini. Yang terakhir itu. Teman dari muda sebelum kita nikah temenan. Tapi nggak tahu sebenarnya hubungan gitu. Tidak tahu. Baru ketahuan pas terakhir kemarin. Iya. Dari sisi psikologi, rasa cemburu merupakan hal pemantik di balik melonjaknya rasa amarah korban dan pelaku. Saling tikam dan menyakiti tak terhindarkan satu sama lain. Dari kajian psikologi bahwa kecemburuan itu bagian dari efek persepsi atas ancaman. Berarti pihak yang sedang berhubungan atau pihak ketiga itu merasa bahwa ada persepsi ancaman. Ancaman apa? Akan kehilangan, perasaan memilikinya jadi yang tadi memiliki jadi kehilangan. Nah, persepsi ini bisa dilihat dari tiga hal. Satu, ya persepsi kognitif dari kognitif. Kalau dia berpikir bahwa oh pasti saya akan kehilangan, berarti saya tidak akan bersama dia lagi. Berarti ada persepsi di dia sehingga dia merasa terancam akan kehilangan. Kalau itu terjadi, maka emosinya jelas nanti akan terpantik. Emosi berlebihan. Kalau sampai kepada tingkat pembunuhan, berarti konasi itu artinya tindakan. Kejadian itu sampai menghilangkan nyawa seseorang, itu ada persepsi ancaman pada dirinya. Siapa saja bisa jadi, kalau misalnya ini suami istri pasangan yang sah, bisa laki-laki suami perempuan atau malah justru pihak ketiga. Mana yang merasa terancam, itulah mereka yang akan melakukan perbuatan berperilaku untuk membunuh, menghilangkan karena dia takut akan ancaman kehilangan. Bekas pasangan ya atau bekas pacaran yang pernah mereka dulu gampangannya mereka CLBK lah. Tapi yang paling penting harus diantisipasi adalah atau dibangun adalah komitmen, rasa kepercayaan bahwa mereka adalah pasangan yang sah yang mestinya akan menjaga komitmen bersama sampai akhir hayat mereka, sehingga tidak ada peluang bagi orang lain untuk masuk atau memberikan janji atau bahasa kerennya PHP dan seterusnya. Tindakan pembunuhan seperti ini pantas untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Harapannya agar tidak terulang kembali kasus serupa. Raffi Wibowo, Dedi Setio, Kompas TV, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.